Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yudas. Yudas ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Yudas sebelum Wahyu hanya satu pasal saja, ayat yang ke-17 mulai. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita berhenti sampai sini dulu. Judul perikopnya adalah nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Dan ini berbicara tentang keadaan di akhir zaman. Kalau kita perhatikan bahwa kitab Yudas ini sama dengan kitab 2 Petrus tentang hari Tuhan, ya, di mana fokusnya adalah tampilnya pengejek-pengejek, ya. Nah, ayat yang ke-17 kita mulai. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat, melalui ayat ini sungguh kita ini dikuatkan untuk mempelajari firman Tuhan yang ditulis oleh rasul-rasul. Artinya apa? Fokuskan pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan tentang suratan-suratan, ya. Jadi suratan Paulus, suratan Petrus, suratan Yohanes, bahkan suratan Yudas di sini, ya. Itu suratan itu dikhususkan untuk gereja. Oleh karena itu, kitab-kitab yang merupakan suratan ini, suratan Paulus, suratan Petrus, suratan Yohanes, suratan Yudas, ya, dari kitab Roma dan seterusnya, itu sangat penting. Bahkan kalau kita perhatikan bahwa suratan-suratan itu kalau kita tidak mendapatkan pewahyuan, sukar untuk dipahami. Kalau kita paksakan dengan pengertian kita sendiri, kita akan sesat, ya. Dan di sini dikatakan di akhir zaman ini Rasul Yudas, yaitu saudara Tuhan Yesus ini, mengatakan, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus kembali kepada pembacaan firman Tuhan dan secara khusus di sini adalah suratan-suratan itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempelajari sungguh-sungguh suratan ini secara pribadi, kita akan gampang disesatkan, ya. Karena banyak orang yang menafsirkan, dan anak-anak sekolah Alkitab biasanya lebih suka membaca karangan-karangan orang atau hamba-hamba Tuhan modern dibandingkan mempelajari, membaca, merenungkan sendiri akan Alkitab ini, dan secara khusus pembahasan kita suratan-suratan para rasul. Mereka lebih suka terima jadi,
Ya, mereka tidak mau baca Alkitab, tidak ngerti berdoa kepada Tuhan. Ya, minta pewahyuan, minta pengertian. Mereka terima jadi. Bahkan saya suka membaca buku, dan kalau tidak hati-hati, kalau tidak punya karunia membedakan roh, maka semuanya kita akan lahap. Padahal banyak juga hal-hal yang harus kita itu tidak setujui. Misalnya ketika saya membaca buku tentang anugerah oleh seorang hamba Tuhan, bukunya tebel, bagus sekali, membangun iman. Tetapi ada 2 bab yang saya harus hati-hati. Kenapa? Karena di sana diajarkan bahwa Yesus menebus kita dan pengampunan itu terus berlaku atas hidup kita, sehingga itu seperti air mancur dikatakan, seperti air terjun, di mana secara otomatis ketika kita melakukan dosa, Tuhan mengampuni kita. Jadi sebanyak apapun kita melakukan dosa, Tuhan akan terus mengampuni kita tanpa pengakuan dosa loh. Karena kalau kita ngaku dosa, maka kita menjadi orang berdosa dikatakan. 2 bab itu sangat membahayakan, tetapi bab yang lain itu bagus. Nah, oleh karena itu yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh adalah kita ini sendiri harus belajar, harus memperhatikan suratan-suratan para rasul di dalam Alkitab ini. Kalau tidak, maka kita bisa disesatkan. Ya. Bahkan sekarang, ahli-ahli teologi sama-sama berdebat. Yang satu percaya hanya Yesus, jadi Allah Tritunggal itu fokus saja pada Yesus dikatakan. Ada yang lain mengatakan, oh tidak bisa, Allah kita itu satu, tetapi 3 pribadi. Wah, semuanya berdebat. Ya. Dan yang repot nantinya, yang jemaat biasa akan bingung. Ya. Karena secara umum pasti nanti yang namanya lebih besar, yang gerejanya lebih besar, yang lebih terkenal, itu yang dianggap benar. Padahal belum tentu. Ya. Oleh karena itu kembali, inilah akhir zaman di mana akan banyak penyesatan. Dan kita gereja Tuhan diajak, ayo tidak usah bingung dengan doktrin-doktrin yang dibuat pakar-pakar teologi, tetapi kembali kepada pengajaran para rasul. Baca, renungkan, kalau tidak ngerti minta kepada Roh Kudus untuk dijelaskan dan kemudian lakukan. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Kalau kita mengerti dan melakukan, maka kita akan diajar Tuhan lagi dan kita akan mengerti dan melakukan lagi. Seperti itu kita akan terus bertumbuh. Tetapi kalau kita belajar teologi, walaupun kita ngerti sekarang minggu ini, tamatnya tetap 6 bulan. Ya, baru dikatakan lulus. Kalau Tuhan enggak, kalau kita belajar langsung dan kita mengerti, melakukan, kita lulus, Tuhan akan berikan pelajaran selanjutnya. Terus seperti itu, sehingga umur kita dikatakan oleh Paulus, secara umur kamu ini pantas menjadi guru. Ya, tetapi ternyata kamu masih belum menjadi guru. Nah, kita tidak mau itu terjadi atas hidup kita. Kita mau bahwa umur kita itu sama dengan pengalaman kita, sama dengan apa yang bisa kita capai. Ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali kepada ajaran di Alkitab. Karena kalau tidak, kita bahkan melihat ada gereja yang adu singkat. Ya. Ada gereja 1 jam saja, kemudian karena nubuatan, rupanya ini nubuatan tanda kutip. Sekarang dengan banyaknya, dengan kasus corona, pemerintah
mengizinkan gereja di kebanyakan tempat untuk beribadah maksimal 1 jam. Ya. Perhatikan, kalau ini sampai terus, maka ibadah secepat kilat dianggap paling baik dan lebih benar daripada ibadah yang Tuhan inginkan. Ibadah yang Tuhan inginkan adalah sesering mungkin, sebanyak mungkin, dan selama mungkin. Ya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, ditulis bahwa umat Tuhan beribadah di bait Allah itu sudah memakan waktu berapa jam. Karena dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Kata bertekun itu bisa mengandung arti lama loh. Ya. Setelah mereka pulang selesai di bait Allah, mereka ngumpul lagi di rumah saudara-saudara seiman. Di sana mereka memecah roti dikatakan, berarti mereka beribadah lagi di sana. Nah, inilah keadaan jemaat di bawah pengajaran rasul-rasul. Beda dengan keadaan jemaat sekarang di mana semuanya dipersingkat. Dikatakan, ya Pak, saya pertama kali mendengarkan hal ini, ide ini dari almarhum Bapak Rudy Waters. Ya, Anda semua kenal kan? Dia mengajarkan pada saya begini. Banyak orang sibuk sekarang. Dan kita juga harus pikirkan bagaimana sesibuk apapun mereka bisa beribadah. Lalu caranya bagaimana? Coba usahakan ibadah hanya setengah jam. Perhatikan, kita semua menghormati, menghargai hamba Tuhan ini. Tetapi lihat, tidak semua ajarannya pun itu benar dan bisa diikuti. Kalau sampai ada, saya memperkirakan nanti, kalau gereja 1 jam sukses, dan ini 1 hari bisa 10 sampai 12 kali ibadah. 1 jam sukses, jangan-jangan nanti ada gereja 30 menit saja. Ini kalau sampai ada lagi dan berhasil pecah rekor, gereja 15 menit saja. Lama-lama tidak ada gereja. Ya. Sama kan dengan ajaran liberal. Ajaran liberal itu berkata begini. Tuhan Yesus berjalan di atas laut. Ya, di atas air laut. Ini tidak masuk akal. Berarti ini dihilangkan. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 ketul roti. Ini tidak masuk akal, maka dibuang. Maka Alkitabnya orang Kristen liberal itu hanyalah kulitnya yang tersisa dengan tulisan Alkitab. Jadi hati-hati, yang kelihatan baik belum tentu benar. Kembali kepada pengajaran rasul-rasul, dikatakan oleh Rasul Yudas. Ya, Yudas ini adalah saudara Tuhan Yesus yang kemudian awalnya tidak percaya pada Tuhan Yesus, tapi ketika Yesus mati dan dibangkitkan, dia menjadi percaya. Ya. Ayat yang ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ini akhir zaman. Pengejek akan tampil, dikatakan. Anda lihat sekarang bahwa penuh dengan orang-orang yang suka mengejek. Kalau Anda mengikuti Facebook, maka di sana akan terjadi saling serang, saling ejek. Ya. Bahkan di dalam gereja pun orang yang ngasih perpuluhan diejek oleh orang yang tidak memberi perpuluhan. Itu kata-katanya sungguh sangat mengerikan. Kalau saya ikuti itu, ya.
Orang yang berbahasa roh diejek oleh orang yang tidak berbahasa roh. Orang yang ngeroh diejek oleh orang yang otaknya kuat, ya, yang mengandalkan otak. Jadi semuanya diejek, padahal Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan, dan ketika kita menjadi pelaku firman, maka otak kita tidak bisa menerima sepenuhnya. Itu hanya bisa diterima oleh iman. Tidak masuk akal dikatakan berbahasa roh, bahasa yang tidak mengerti. Oh iya, itu hanya bisa masuk akal kalau kita sudah mengalami. Selama kita hanya mendengar dan kita tidak mengalami, kita tidak akan bisa menerimanya. Ketika kita berbicara, kita mendapatkan penglihatan, maka orang yang tidak punya pengalaman akan hal itu sukar untuk mempercayai. Tetapi itulah yang disediakan oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak punya pengalaman ini, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, mereka akhirnya akan mengejek orang yang sungguh-sungguh. Ya. Mereka akan mengejek. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu. Ya. Jadi jangan heran kalau kita diejek. Bahkan kemudian lebih luas lagi, jangan heran kalau kekristenan diejek oleh orang yang bukan Kristen. Ya, santai aja, karena jauh sebelum ini terjadi Alkitab sudah menuliskan akan tampil pengejek-pengejek. Ya, sudah ketahuan lebih dulu. Ya, sehingga kita harus tenang. Oh, sudah tahu kok. Sudah tahu. Ayat yang ke-19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Mereka adalah pemecah belah. Anda lihat keadaan sekarang. Terjadi perpecahan sedemikian rupa, saling menghasut, saling memfitnah. Bahkan di gereja pun seringkali juga seperti itu terjadi, pemecah belah. Ya. Dan kalau kita perhatikan, oh iya ini terjadi semua. Berarti kita ini digiring untuk mempercayai bahwa inilah akhir zaman. Ini memang akhir zaman. Sehingga akan terjadi perpecahan karena munculnya pemecah belah. Bahkan bisa jadi nantinya di dalam keluarga pun saudara yang satu menghasut saudara yang lain sehingga dalam keluarga itu terjadi perpecahan. Di dalam gereja majelis yang satu menghasut majelis yang lain sehingga di dalam gereja itu akan terjadi perpecahan. Ini kalau dibawa ke dalam pengajaran Tuhan Yesus, ini akan sama seperti ini. Penyesatan akan terjadi, pasti terjadi. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Perpecahan, pemecah belah pasti akan bangkit. Perpecahan pasti terjadi, tetapi yang harus kita hati-hati adalah jangan sampai kita yang menjadi pemecah belah. Jangan sampai kita menghasut. Jangan sampai kita menjelek-jelekkan. Oleh karena itu, Filipi 4 ayat 8 itu harus menjadi pegangan kita. Belajar memikirkan yang baik tentang seseorang, tentang keadaan. Semua yang suci, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang enak didengar, itu yang harus kita pikirkan. Kalau itu yang menjadi, ayat itu yang menjadi pegangan, maka semuanya akan menjadi aman. Mereka adalah pemecah belah
yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia. Mereka sebenarnya memecah belah berarti itu untuk memuaskan keinginan-keinginan dunianya. Keinginan dunia itu apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Hanya untuk memuaskan itu saja. Dan yang lebih parah adalah orang-orang ini hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Bisa bayangkan orang hidup tanpa Roh Kudus? Berarti hati mereka keras sekali. Karena orang yang hidup dengan Roh Kudus, hatinya lembut. Kenapa? Roh Kudus sering berbicara, melembutkan hati kita. Ketika kita mau marah, Roh Kudus ingatkan, tahan, tahan. Ini loh orang yang hidup dengan Roh Kudus. Bisa bayangkan orang yang hidup tanpa Roh Kudus, dia mengadakan perpecahan tapi dia merasa benar. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan. Dia serakah, dia menganggap ini wajar. Sudah memang zamannya seperti ini. Kalau tidak serakah tidak bisa hidup. Hatinya keras. Hatinya keras. Walaupun melakukan banyak kesalahan, tidak pernah mengaku salah. Kenapa? Karena hatinya keras. Kenapa bisa keras? Karena tidak punya Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus dalam hatinya. Orang yang ada Roh Kudus, ya, seandainya suami istri marah saja, ya, saling marah. Kemudian kita kan kalau sudah marah kan tidak mungkin makan bersama kan. Agak jauh sedikit ya, agak jauh. Nah ketika sudah menjauh, Roh Kudus itu akan ingatkan. Ayo sudahlah ngaku salah aja. Ada apa? Nah di sini loh hati kita dilembutkan oleh Roh Kudus. Tetapi coba tanpa Roh Kudus, hatinya keras, sudah melakukan kesalahan tetap merasa benar. Ya. Sudah hidup dalam keserakahan menganggap itu wajar. Ya. Hidup dalam perzinahan kita mengatakan orang lain juga melakukannya. Hatinya keras. Tetapi kalau hidup dengan Roh Kudus, hati kita akan lembut. Semakin kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, semakin mudah dan semakin cepat kita berubah. Itu loh. Sungguh di akhir zaman akan tampil pengejek, akan tampil pemecah belah, dan akan tampil orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Berarti gereja juga harus hati-hati. Karena gereja pun, ya, orang-orang Kristen bisa hidup tanpa Roh Kudus. Paling gampang, ketika kita mau ambil keputusan, sudahkah kita tanya kepada Tuhan? Atau kita langsung jalan, karena kita menganggap ini baik. Kita mengandalkan pikiran kita, kemampuan kita, tanpa pernah bertanya kepada Roh Kudus. Kalau itu yang terjadi, berarti kita memang hidup tanpa Roh Kudus. Dan yang lebih menakutkan, tidak ada orang yang hidup, ya, orang yang hidup tanpa Roh Kudus bisa masuk ke surga. Tidak ada. Karena Roh Kudus yang akan memimpin kita. Roh Kudus yang di dalam kitab Perjanjian Lama disebut kemuliaan Tuhan itu yang memimpin bangsa Israel. Tanpa dipimpin oleh Tuhan, maka bangsa Israel tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Dipimpin sama dengan kita, tanpa dipimpin oleh Tuhan, kita tidak akan pernah bisa sampai ke surga. Ingat itu. Dan kalau sudah berbicara surga, jangan menunda-nunda waktu. Seringkali kita berpikir nantilah umur 60
5 tahun baru rajin ibadah. Jangan. Saya takut nanti umur Anda hanya sampai 64 tahun. Ya. Jangan. Jadi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, akan tampil pemecah belah, akan tampil orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi ini yang diingatkan tentang kita, tentang gereja Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bagaimana kita bisa membangun iman kita? Yaitu hanya dengan firman Tuhan. Dan di sini perhatikan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Sidang jemaat, kita diajar oleh hamba Tuhan itu baik, tidak salah. Ya. Diajar oleh orang-orang yang diurapi itu baik, tidak salah. Tetapi yang tidak boleh adalah kita terlalu mengandalkan para pengajar ini. Sedangkan Alkitab di sini mengatakan, bangunlah dirimu sendiri. Nah, ini yang sering kita abaikan. Bangunlah dirimu sendiri. Walaupun tidak ada hamba Tuhan, engkau bisa membangun dirimu sendiri. Walaupun tidak ada ibadah, engkau tetap bisa membangun dirimu sendiri di rumah. Dimanapun engkau berada. Caranya bagaimana? Baca Alkitab, hafalkan Alkitab, renungkan Alkitab, deklarasikan Alkitab, doakan Alkitab. Itu caranya membangun diri kita sendiri. Padahal jujur, di mana-mana saya menemukan orang-orang Kristen yang tidak punya kekonsistenan untuk membaca Alkitab setiap hari. Sehingga dengan hal ini kita tahu mereka juga sebenarnya tidak pernah membangun dirinya sendiri. Yang bahaya adalah satu saat setiap orang akan mengalami masalahnya masing-masing. Kalau kita tidak membangun diri kita sendiri mulai sekarang, maka ketika masalah itu datang, kita tidak akan kuat, tidak bisa menyelesaikannya. Itu yang menjadi masalah. Saya selalu katakan bahwa Paulus mengingatkan Timotius, latihlah dirimu ibadah. Latihlah, namanya latihan itu dilakukan sebelum pertandingan. Ya. Bukan pada waktu pertandingan baru kita latihan, kita pasti gagal dalam pertandingan itu. Sebelum pertandingan kita latihan sungguh-sungguh. Sama seperti ini. Sebelum ada masalah, sebelum ada bencana, kita sudah melatih diri kita, membangun diri kita, membangun iman kita, sehingga iman kita teguh. Ya. Oleh karena itu, seringkali kita mungkin bisa melihat, dalam satu keluarga, menghadapi masalah yang sama, tetapi responnya bisa berbeda. Ada yang tenang, ada yang misalnya ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Tiap anggota itu beda. Ada yang begitu tenangnya, ada yang nangis sesenggukan, ada yang sampai pingsan, jangan sampai hilang ingatan. Ya. Tetapi inilah kehidupan bahwa lihat respon orang berbeda. Kenapa? Tergantung kekuatannya. Apakah kita sudah membangun diri kita, manusia roh kita ini? Di sini dikatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri berdasarkan firman Tuhan.
jujur, sayangnya kita ini banyak yang tidak sungguh-sungguh dalam mempelajari firman Tuhan. Sehingga kita jadi orang Kristen. Syukur kalau Yohanes 14 ayat 6 bisa hafal. Syukur kalau Yohanes 3 ayat 16 bisa hafal. Ya. Kalau sudah 2 ayat itu tidak hafal, masa mau ditambah Yohanes 1 ayat 12 juga. Kalau sampai 3 ayat ini saja tidak hafal, saya yakin manusia roh kita lemah. Ingat, sekarang kita dibombardir pemberitaan perang di Laut Cina Selatan, ya kan? Perang yang sudah mulai terjadi. Covid yang belum selesai, ada berita lagi, ya kan? Bagaimana akan ada tsunami, kapan itu tidak tahu, pokoknya hati-hati. Banyak. Lihat di sini, kalau kita tidak membangun iman kita, Anda bisa bayangkan kalau yang satu meletus, yang dua meletus, kita bisa histeris sendiri loh kalau kita tidak siap. Kita bisa menjadi orang yang ketakutan sendiri padahal bencana masih jauh. Bencananya mungkin masih sampai di Sulawesi, kita sudah bingung. Mana yang negara sepertinya penuh dengan orang-orang yang radikal, yang berusaha untuk Indonesia pecah. Bahkan ada yang menubuatkan Indonesia pasti pecah. Lu kemudian kalau pecah, yang Madura ini yang Kristen mau ikut di pulau yang mana? Cari pulau yang Kristen berarti. Iya kalau nyampe ke pulau yang Kristen. Artinya bahwa keadaan sewaktu-waktu bisa menjadi tanpa terkendali. Ya. Sehingga yang perlu kita lakukan, bahkan ketika kita akan menghadapi kematian, kita menjadi orang yang tenang. Kenapa? Karena kita sudah membangun diri kita. Sudah ada kabar resesi tahun depan, awal tahun depan sudah resesi. Nah, yang dibutuhkan iman yang teguh. Ya. Dan sungguh ini akan menguatkan, firman ini akan menghibur, firman ini akan memberikan hikmat kepada kita. Firman ini juga yang akan memberikan mujizat kepada kita. Coba kita lihat ayat yang paling saya suka, Injil Yohanes, pasal yang pertama. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lihat, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian biarlah ini menjadi pegangan kita semua. Kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada, menopang segala yang dijadikan oleh firman itu, dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi firman ini yang mengadakan segala sesuatunya, firman ini juga yang menopang segala sesuatunya sehingga tidak hancur, tidak lenyap. Dan kalau kita sungguh-sungguh membangun diri kita berdasarkan firman ini,
maka ada kuasa penciptaan di dalam kita, ada kuasa yang akan membuat kita tidak tergoyahkan. Karena dikatakan segala sesuatu ditopang oleh firman. Dan kalau hidup kita ditopang oleh firman, tidak ada sesuatu pun yang bisa menggoyahkan kita. Pak, tapi kalau tidak makan Pak, ingat, firman itu yang menciptakan, firman itu yang mengadakan. Kembali ketika kita mempunyai firman, pada waktu tidak ada makanan, firman yang ada di dalam kita ini, yang mempunyai kuasa mencipta, akan mulai mencipta. Saya selalu mengatakan, kalau Elia saja bisa dikasih makan oleh Tuhan melalui burung gagak itu, dan burung gagaknya kan tidak mungkin kan sebetulnya, lihat di sini. Ini kan yang mustahil pun bisa terjadi. Roti dan daging yang dibawa. Dan itu bukan satu kali. Kalau satu kali itu berarti kebetulan. Ini beberapa hari terjadi seperti itu. Anda lihat di sini. Tidak masuk akal. Tetapi inilah perlunya kita membangun iman kita, sehingga ketika segala sesuatunya sudah tidak bisa menolong kita, kita bisa mengandalkan Allah yang bisa melakukan yang tidak masuk akal itu kepada kita. Itulah gunanya kita mempelajari firman. Ketika ada sesuatu yang mencoba menggoyahkan kita, firman yang sudah ada di dalam kita ini langsung memberontak. Istilah saya memberontak. Ini langsung bergerak. Sehingga sesuatu yang akan membahayakan kita, sesuatu yang akan menghancurkan kita, akan ditangkal oleh firman Tuhan. Itu loh. Pentingnya di sana mempelajari firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saya dalam menyampaikan firman, saya selalu ayat per ayat dari firman Tuhan. Saya tidak mau meniru beberapa hamba Tuhan, ngambil satu ayat kemudian diulas sepanjang mungkin, dikasih kesaksian demi kesaksian. Tidak cukup satu ayat, tidak cukup. Kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Bangun diri kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini sangat luar biasa. Segala sesuatu dijadikan dijadikan oleh firman Tuhan. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan semua yang sudah dijadikan ditopang oleh firman juga. Oh, betapa luar biasanya. Pasti tidak tergoyahkan. Kembali kepada pembacaan kita. Di dalam kitab Yudas. Ayat yang ke-20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Sudah jelas di sini dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Tetapi herannya orang yang berbahasa roh dikatakan dari setan. Dikatakan sesat. Kalau memang orang yang berdoa dalam bahasa roh, ya, itu kita sendiri akui bahwa oh ini dari Roh Kudus, berdoa di dalam roh. Kalau orang yang tidak mengakui ini, pertanyaannya, tunjukkanlah bagaimana berdoa di dalam roh tanpa Roh Kudus. Ayo, tunjukkan. Berdoa dalam Roh Kudus tanpa dipenuhi Roh Kudus, tanpa berbahasa roh. Bagaimana? Bukankah tidak ada perbedaan dari semua orang yang berdoa? Berdoalah dalam Roh Kudus.
perbanyak berdoa di dalam roh, maka manusia rohmu akan kuat. Manusia rohmu akan semakin peka. Mungkin ada yang belum mendengar kesaksian saya beberapa waktu yang lalu. Ketika saya pergi ke Tuban, tetangga dari Pak Eko, Pendeta Eko, melihat saya dan dia bertanya pada Pak Eko, siapa itu Pak? Oh itu pembina saya, kata Pak Eko. Kenapa? Enggak, saya lihat metafisikanya kok kuat sekali. Kuat sekali. Lihat bahwa ketika kita banyak berdoa dalam bahasa roh, maka manusia rohmu itu akan terbangun. Para dukun, setan-setan akan tahu bahwa engkau adalah orang yang kuat di dalam roh. Tanpa berdoa dalam bahasa roh, Anda tidak akan bisa menjadi orang yang kuat. Saya ingat, saya pernah saksikan juga ketika saya mengambil NPWP, mengurus NPWP kan. Ketika saya antri, petugasnya itu sambil nyatet dia, ya saya kan antri masih di belakang. Petugasnya itu lihat saya, kemudian dia nyatet lagi, ya melayani yang di depan saya. Sampai giliran saya, petugas ini mengatakan begini, Bapak Kristen ya? Iya, saya pendeta. Oh, kenapa Pak? Saya tanya. Saya lihat kok auranya kuat sekali ya, terang, beda dengan yang lain. Pakai darah Yesus ya? Ya, saya bilang. Kemudian saya juga berbahasa roh. Apa bahasa roh itu? Dan saya jelaskan sebentar dan dia manggut-manggut. Selesai itu, saya dikasih kartu NPWP, saya dikasihkan. Keesokan harinya Pak Weli datang ke pagi-pagi ke pastori, dikatakan Pak Yusa, kemarin ngurus NPWP ya? Ya Pak, sudah Pak, buang aja, kata Pak Weli, buang aja, itu salah, dikatakan itu salah, ini yang benar nih, sudah dibenerin, sudah kan, pegang. Keesokan harinya Pak Weli datang lagi, Pak Yusa, katanya maaf, yang kemarin itu juga salah. Ini loh yang benar. Kalau yang ini pasti benar Pak Yusa, dia bilang. Loh ini petugas yang sudah tiap hari loh bisa melakukan 2 kali kesalahan. Dan Pak Weli katakan itu juga punya anu kok Pak juga. Dia juga paranormal. Dia bilang. Lihat di sini bahwa ketika paranormal ini melihat manusia roh saya, bingung. Oleh karena itu betapa pentingnya kita ini membangun manusia roh kita. Saya mau katakan bahwa ketika kau membangun manusia rohmu, jangan pikir tidak terjadi apa-apa. Orang yang punya kesaktian, orang yang punya ilmu, orang yang bisa melihat alam roh akan melihat bahwa engkau begitu kuatnya di dalam roh. Itu pentingnya. Bangun, berdoalah di dalam Roh Kudus. Saya kuat berdoa setengah jam sampai 1 jam. Hanya berdoa di dalam Roh Kudus. Hanya berbahasa roh, tidak mendoakan yang lain. Kalau Anda praktekkan, Anda sampai 10 menit, otak Anda akan berbicara. Kamu itu doa apa? Kalau hanya bahasa roh sebentar itu enak. Kemudian nyanyi atau doa yang lain. Tetapi kalau sudah sampai setengah jam, 1 jam, otak ini akan berbicara. Kamu itu apa? Bicara apa? Kamu ngada-ngada. Seperti itu. Tetapi inilah gunanya kita berdoa di dalam bahasa roh. Artinya kita berdoa dengan iman. Bahwa kita tidak mengerti artinya, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus bersama roh kita sedang mendoakan hal-hal yang baik untuk kebaikan kita. Berdoalah di dalam roh. Jangan hanya kalau di gereja, kalau
Bahkan jangan hanya kalau suasana lagi ngangkat. Jangan. Justru ketika suasana tidak ngangkat, kita harus sepakat semuanya berdoa dalam bahasa roh dan berdoa dengan suara yang kuat. Bahkan kalau perlu teriak sekali-sekali, teriak lagi sampai atmosfer itu pecah dan hadirat Tuhan menguasai. Baru kita bisa tenang. Itulah gunanya berdoa dalam bahasa roh. Kalau berdoa jangan seperti suasana kematian, suasana kuburan. Jangan. Kalau sudah ngumpul seperti ini, kita harus satu sama lain saling membangun. Sehingga kalau lihat saudara kita tidak semangat, jangan kita ikut tidak semangat. Kita harus lebih semangat supaya yang tidak semangat ini terpancing untuk semangat. Itu gunanya saudara seiman. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Loh, lihat di sini. Bahwa ayat 21 mengatakan peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Bagaimana? Seperti ayat 20. Pelajari firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, perbanyak berdoa di dalam bahasa roh. Sehingga ayat 21 katakan peliharalah dirimu demikian. Banyak orang yang tidak melakukan hal ini. Tetapi ingat ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saya sederhanakan, peliharalah dirimu demikian sampai engkau memperoleh hidup yang kekal. Artinya sampai kita bertemu Tuhan. Ini jangan bosan-bosan lakukan ini. Pelajari firman Tuhan, banyak berdoa di dalam roh. Jangan bosan, Pak lagi malas, paksa. Kita bukan berdoa membangun iman berdasarkan malas atau lagi mood. Oh tidak. Biarlah ini menjadi seperti pekerjaan kita. Orang namanya bekerja, kerja ke orang kan. Bahkan kerja sendiri aja, tidak mungkin lah. Tidak mood, sudahlah. Tidak usah kerja hari ini. Oh pindah semua langgananmu walaupun, iya kan. Jangan remehkan usaha kita, toko kita nutup. Kemudian orang lain sampai pergi ke toko yang lain. Ketika mereka pergi ke toko lain dan tahu ada harga lebih murah, walaupun lebih murah 50 rupiah, maka orang itu akan betah di sana. Sehingga ketika toko kita buka, mana ya langganan yang biasa datang. Jadi lihat di sini bahwa kekonsistenan itu perlu. Jangan berdasarkan mood melakukan, tetapi berdasarkan kewajiban. Berdasarkan kita mengetahui ini harus dilakukan karena berguna. Seorang atlet, saya selalu katakan, mau mood atau tidak, mau capek atau tidak, seorang atlet akan tetap latihan. Itu. Tetapi orang yang hanya bersenang-senang, ya, coba lihat sekarang semuanya goes kan, coba kalau gerimis pasti tidak goes. Tetapi kalau atlet yang balap sepeda, mau gerimis pun tetap akan latihan. Tapi kalau goes, ada besok. Kalau besok hujan lagi, besoknya lagi. Kalau masih hujan terus, ya sudah, tidak usah goes. Memangnya mati kalau tidak goes kan gitu. Tetapi kalau atlet, bahkan hujan pun akan tetap latihan. Itulah atlet bedanya. Dan inilah yang diinginkan Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan orang Kristen itu harus seperti atlet, harus seperti tentara, harus seperti petani. Coba lihat. Kalau memang waktunya ke ladang, ke sawah, walaupun panas, petani tetap pergi. Tidak bisa petani katakan nanti maghrib aja lah.
Tidak bisa. Ya, ya. Itulah yang harus dilakukan. Itulah sikap kita juga untuk membangun diri kita. Ya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah dikatakan. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya. Ada orang yang bimbang loh. Ada orang yang bimbang. Saya sudah lakukan ini kok masih ngalami ini. Tunjukkanlah belas kasihanmu. Ya. Kira-kira yang benar mana ya? Misalnya ada orang yang kata gereja saya tidak percaya karunia-karunia roh. Gerejamu kok percaya dan bergerak dalam karunia roh. Ya, kok banyak mujizat, gerejaku kok tidak. Yang mana ya kira-kira yang benar? Tapi kata pendetaku gerejamu itu sesat. Lalu bagaimana ini? Perhatikan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Caranya bagaimana? Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya, selagi masih ada waktu, berikan penjelasan yang benar kepada mereka. Jangan katakan bulan depan, jangan katakan tahun depan. Lihat, orang yang sudah terbakar di api, Anda tidak bisa katakan tunggulah 5 menit lagi aja. Orang kalau sudah terbakar harus cepat-cepat diselamatkan. Ini loh, di sini dikatakan, ketika ada orang yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka ragu-ragu mana yang benar, mana yang salah, kita harus segera bertindak menyelamatkan mereka. Tadi pagi kita berbicara tentang perpuluhan. Anda boleh percaya, boleh tidak. Bahkan banyak gereja yang tidak mengajarkan perpuluhan dan jemaahnya tidak mengerti perpuluhan. Dan bahkan mereka mengatakan bodoh ngasih perpuluhan. Tetapi ketika mereka sudah mengalami masalah dan mereka berbicara dengan kita bisa mengajarkan. Kamu sudah ngasih perpuluhan atau belum? Sungguh-sungguh perpuluhan atau bukan? Nah, kita harus segera. Kenapa? Kalau tidak, orang ini akan semakin terbakar dan mati. Sidang jemaat. Kebenaran ini sungguh-sungguh harus segera kita kejar-kejaran dengan waktu. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekasaran. Bahwa kita menasihati, kita menerangkan, bukan untuk menarik keuntungan, bukan merasa pinter, tetapi karena kasihan. Dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Ini bahasanya agak tidak jelas. Di dalam firman Allah yang hidup, dikatakan begini, intinya begini. Tunjukkanlah belas kasihan sambil berjaga-jaga, supaya kamu tidak jatuh di dalam dosa yang sama. Ya, itu yang dimaksud dengan ketakutan di sini. Ini tidak jelas kalau Anda perhatikan. Masa mau menunjukkan belas kasihan disertai ketakutan? Ya, sebenarnya tunjukkan belas kasihan kepada orang yang berdosa itu, tegur, nasihati, tetapi kamu sendiri harus hati-hati, berjaga-jaga supaya tidak melakukan dosa yang sama dengan orang yang kita tegur, orang yang kita tolong itu. Ya, sama kan dengan orang-orang yang mencoba menyampaikan firman Allah. Kalau orang itu belum mengalami menyampaikan firman Allah, biasanya setelah orang itu khotbah, tidak lama kemudian ngalami apa yang dikhotbahkan. Dan maksudnya ngalami itu
dia gagal untuk melakukan apa yang sudah diajarkan itu. Tetapi sebaliknya ketika kita sudah mengalami, sudah menghidupi dan mengajarkannya, maka ada kuasa yang diimpartasikan kepada orang-orang yang mendengar. Ya. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ingat, ini akhir zaman. Kita harus membangun diri kita sedemikian rupa sampai kita itu benci kepada dosa. Kita harus membangun diri kita sedemikian rupa sampai bukan saja kita tidak melakukan dosa, tapi benci kepada dosa. Kalau sudah benci, pasti tidak akan melakukan dosa. Jangan katakan lagi pada saya, Pak, kita kan manusia dalam darah dan daging. Jangan. Kita adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita adalah ciptaan yang baru. Sehingga Alkitab atau Rasul Yohanes katakan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi seandainya, ini bukan kebiasaan loh ya. Seandainya kamu jatuh dalam dosa, masih ada pendamai, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu siap untuk mengampuni kita. Ya. Tetapi ini bukan kebiasaan tiap hari berbuat dosa. Bukan. Kalau bisa setahun satu kali. Nah kan. Orang lain katakan, tidak mungkin bisa. Alkitab katakan, jangan berbuat dosa lagi. Berarti Tuhan itu percaya loh bahwa kita itu kalau nurut dia bisa enggak melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, kalau jatuh dalam dosa, jangan putus asa. Datang aja pada Tuhan. Ngaku dosa dan Tuhan ampuni dosa kita. Jalan lagi dalam kesucian seperti itu. Ya. Ayat 24, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Wow, luar biasa. Bahwa akhir zaman walaupun menakutkan secara lahiriah, menakutkan. Akan ada bencana, akan ada tsunami, akan ada perang, akan ada virus, dan sudah ada virus dan akan ada virus yang lain lagi, kan? Berarti kalau kita diizinkan masuk ke dalam suasana itu yang disebut lembah kekelaman, ya kan? Berjalan bersama Tuhan Sang Gembala dalam lembah kekelaman. Berarti kita harus mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan mujizat dari Allah, mendapatkan penyediaan dari Allah, mendapatkan imunisasi dari Allah, mendapatkan vaksin dari Allah, semuanya kan. Berarti dalam keadaan seperti itu, justru manusia roh kita akan bergairah karena akan sangat nyata penyertaan Tuhan atas hidup kita. Ya. Dan bagi dia yang berkuasa, lihat Tuhan berkuasa menjaga supaya kita tidak tersandung dan Tuhan akan membawa kita tak bernoda dan penuh kegembiraan, penuh sukacita menghadap kepada Allah. Tuhan yang akan menjaga kita supaya tidak tersandung. Tuhan juga yang akan membawa kita tidak bernoda. Dan bahkan membawa kita di dalam suasana hati yang penuh kegembiraan untuk menghadap kemuliaannya. Bahwa Tuhan akan menjaga kita sampai kita kumpul dengan Tuhan di surga. Kiranya kita semua diberkati dan ingat bahwa segalanya mungkin karena Tuhan sudah berkorban bagi kita, mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit untuk membenarkan kita, untuk berjalan bersama kita, untuk menopang kita.